Bulan Mei ini kita masuk pada satu series bertumbuh di dalam community. Jadi selama bulan Mei saudara akan banyak mendengar firman Tuhan mengenai bertumbuh di dalam community. Sebelum saya masuk ke dalam khotbah pada hari ini, saya ingin mengajak saudara sedikit merenung apa yang saudara pernah pikirkan mungkin dalam hidup saudara. Saya pernah memikirkannya ketika di pagi hari bangun tidur, lalu mulai berpikir, apa yang sedang saya lakukan sekarang ini ya? Saya bangun pagi hari, saya baca firman Tuhan, lalu saya siap-siap untuk kerja, saya bekerja, lalu pulang, lalu latihan untuk pelayanan mungkin, lalu setiap minggu kita pelayanan, kita ke gereja setiap minggu. Apa yang kita sedang lakukan hari ini? Apa yang saya lakukan hari ini, apakah benar-benar seperti yang Tuhan kehendaki atau tidak? Apakah yang saya lakukan hari ini memiliki dampak bagi dunia ini atau tidak? Siapa yang dari saudara yang pernah mengalami itu? Saya yakin banyak dari setiap kita orang-orang percaya. Melalui khotbah hari ini yang saya beri judul Big Enough to Impact, Small Enough to Care, saya berharap bahwa setiap saudara bisa melihat apa yang saat ini saudara sedang kerjakan di dalam hidup saudara. Dan bahkan juga bukan cuma itu, tapi melalui khotbah Big Enough to Impact, Small Enough to Care ini, saudara juga bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan yang saudara perlu lakukan di masa yang akan datang. Mari kita buka di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan baca firman Tuhan buat saudara. Matius 5 ayat 13 sampai 16 mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Ini adalah salah satu khotbah atau apa yang dibagikan ketika ia ada di dunia. Dan saya percaya saudara sudah banyak membaca dan mendengar firman ini. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan melalui firman ini. Pada waktu Yesus menyampaikan perkataan ini, Yesus menyampaikan perkataan ini kepada murid-muridnya Yesus. Jadi Yesus tidak sedang berbicara kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak mengikuti Yesus. Tapi Yesus literally berbicara kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus tidak sedang berkata bahwa kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Tapi Yesus berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Dan sekali lagi Yesus tidak sedang berkata kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Tapi Yesus berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Dari hal ini kita bisa mengerti bahwa Yesus sedang berkata mengenai bukan apa yang harus kita lakukan. Hal pertama yang ingin saya bagikan, tetapi Yesus sedang meneguhkan, menyatakan bahwa siapakah kamu atau kita, saudara dan saya di hadapan Tuhan. Bahwa saudara dan saya adalah garam dunia dan juga terang dunia. Jadi sekali lagi, di saat itu Yesus tidak sedang berbicara mengenai kamu harus menjadi apa, tapi Yesus sedang berbicara bahwa kamu adalah siapa. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Slide berikutnya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Pada waktu Tuhan berkata dalam Kejadian, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah dunia. Ini Tuhan sedang berbicara mengenai satu misi yang besar, satu impact, satu dampak yang besar, yaitu bagaimana kita orang-orang percaya menaklukkan dunia ini. Lalu ketika Yesus datang dan dia mati dan dia naik ke surga, Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di Kejadian dituliskan mengenai satu dampak, satu misi yang besar untuk kita menaklukkan dunia ini. Tetapi di Matius dikatakan, kalau saya boleh umpamakan, visi besarnya ada di Kejadian, tetapi di Matius ini Tuhan sedang berbicara mengenai strategiknya. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa memenuhi dunia, menaklukkan dunia ini dengan cara satu, yaitu memuridkan. Itulah sebabnya kita harus big enough to impact, tapi small enough to care. Karena dengan kita bisa care, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kiri kanan kita, depan belakang kita. Kita bisa merubah hidup mereka, membawa satu dampak dalam perubahan hidup mereka. Saudara tidak pernah terpikirkan bahwa kedepannya orang yang kita muridkan juga nanti akan memuridkan, memberi dampak lagi kepada orang lain. Dan terus, dan terus, dan terus. Bahkan kalau kita sama-sama review kembali apa yang kita hidupi hari ini, mungkin tidak semua saya percaya, saya termasuk salah satunya adalah produk daripada satu orang yang membawa saya mengenal Tuhan. Saya ingat tahun 95 ada satu orang teman saya bilang, yuk Dik ke gereja. Saya bilang enggak lah, saya enggak mau ke gereja. Tapi dia terus ngajak saya. Enggak lelah, teman dekat saya sebetulnya pada waktu itu masih SMP. Tapi akhirnya saya kiri juga. Dan hari ini saya menjadi orang yang percaya. Dan saya percaya juga saudara juga mungkin kebanyakan dari saudara juga adalah produk atau hasil dari penginjilan, dari pemuridan dari orang sebelum saudara. Dengan kita melakukan pemuridan, dengan kita melakukan ini, small enough to care, kita peduli pada 1-2 orang, tetapi impact-nya the whole the world. Satu dunia yang akan mendapat impact-nya. Amin. Ada amin saudara? Yang berikutnya, untuk kita bisa membawa impact kepada dunia ini, maka seperti apa yang Yesus katakan sebelumnya, kita adalah garam dunia. Jadi hal pertama yang kita harus mengerti juga untuk kita bisa memiliki impact bahwa kita adalah garam dunia. Yang kecil garam tapi punya impact-nya dunia. Dan kalau kita bicara tentang garam, untuk garam, kita tahu semua garam, dan garam itu akan berguna, akan berfungsi. Salah satunya adalah memberikan satu rasa. Betul? Tetapi yang menarik adalah yang saya bagikan, untuk garam bisa membuat satu makanan enak, garam itu harus dicemplungin atau dicelupkan atau dicampur kepada masakan tersebut. Kalau garam itu tidak ditaruh di dalam makanan tersebut, hanya taruh di atas meja, walaupun dia garam, tapi dia tidak membuat rasa berubah. Setuju dengan itu kan? Karena saya adalah orang yang suka masak. Ini masakan saya, ada babi kecap. Ini babi panggang sambal betutu. Ini babi panggang, ini ribs. Jadi saya sebenarnya adalah satu orang chef terkenal di negeri ini yang menyamar jadi seorang gembala. Aduh, akhirnya saya bisa ngomong ini juga. Lukas 5 ayat 29 sampai 30 dikatakan, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pada waktu Yesus bertemu dengan orang berdosa, pemungut cukai, Yesus datang makan bersama dengan mereka. Jadi makan bersama itu adalah cara yang paling efektif. Enggak bilang paling efektif, tapi cara yang efektif untuk saudara bertemu, memuridkan juga jiwa-jiwa. Karena Yesus juga melakukan hal yang sama. Tapi poin yang saya ingin bagikan adalah, garam tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya kalau dia tidak masuk ke dalam masakan dan melebur menjadi satu dengan masakan tersebut. Demikian pula dengan hidup kita yang adalah garam dunia. Kita tidak akan bisa berfungsi, memberikan dampak jikalau kita tidak melebur menjadi satu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Yesus masuk ke dalam kumpulan pemungut cukai dan orang berdosa. Demikianlah pula seharusnya kita dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita masuk
melebur menjadi satu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah berbicara mengenai komunitas. Bulan ini adalah bulan di mana kita selalu merefleksikan bagaimana dan mendorong seluruh orang, seluruh jemaat untuk kita bisa bertemu dalam komunitas. Jadi untuk setiap kita memiliki dampak yang besar dalam kehidupan di dunia ini, memiliki arti atau mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita hari ini. Meleburlah dalam satu komunitas. Karena disitulah saudara akan bisa memberikan dampak saudara. Karena saudara sesungguhnya adalah garam dunia. Slide berikutnya. Saya kemarin baca satu research dari bilangan research center. Ini adalah satu research yang sangat terpercaya di Indonesia. Dituliskan ada 5 gereja yang paling dicari oleh Gen Z. Yang pertama adalah gereja yang memiliki komunitas yang hangat dan yang peduli. Gereja yang memiliki kejelasan pertumbuhan iman yang didapatkan bagi mereka. Yang ketiga adalah gereja yang memiliki suasana pujian dan penyembahan yang sesuai dengan generasi yang muda. Gereja yang khotbahnya relevan dan mudah dimengerti. Gereja yang melibatkan mereka di dalam pelayanan yang bermakna. Tetapi dari kelima hal tersebut ada satu yang paling besar, yaitu gereja yang memiliki komunitas yang hangat dan yang peduli. Disebutkan lagi, peran signifikan mentor bagi para remaja dan pemuda Gen Z tak sebatas pandangan mereka terhadap otoritas firman Tuhan. Gen Z yang memiliki mentor umumnya lebih menunjukkan kerinduan untuk bertumbuh dan mengambil komitmen untuk mengalami pertumbuhan rohani. Berikutnya, beberapa faktor yang membuat mereka menjauh dari gereja adalah sikap orang dewasa yang cenderung menghakimi dan menilai negatif. Dan yang kedua, mereka tidak berhasil menemukan komunitas di dalam gereja tersebut. Ini research-nya. Saya pikir ini adalah hal yang kita sama-sama perlu mengerti sebagai orang percaya sebagai gereja. Kita tidak bisa apa adanya, tapi kita harus mengerti bahwa apa yang juga dibutuhkan oleh mereka. Praise and worship harus excellent, yes. Khotbah kita harus relevan dan mudah dimengerti. Iya, saya setuju. Kita harus membawa, kita harus bisa membuat mereka bertumbuh di dalam pertumbuhan iman kita, mereka kepada Tuhan, iya, dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang dicari oleh generasi hari ini, yaitu komunitas yang hangat dan yang peduli. Jikalau mereka masuk dalam satu gereja, pada akhirnya saya melihat, sebagus apapun gereja, sebesar apapun gereja, seberapa hebatnya atau seberapa kerennya acara yang dibuat oleh gereja, jikalau tidak ada komunitas di dalamnya, maka pada akhirnya orang cuma datang dan pergi. Karena bukan itu yang mereka cari yang paling penting. Yang mereka butuhkan adalah komunitas, tempat di mana mereka bisa tinggal, merasa hangat, diperhatikan, dipedulikan, di mentoring. Mereka butuh orang-orang yang mau mentoring. Mereka butuh orang-orang yang mau memuridkan. Itu kenyataannya. Dan kita sebagai orang-orang yang dewasa, orang-orang tua, kita perlu menyadari hal ini. Bahwa anak-anak kita juga memerlukan itu. Memang ini risetnya anak muda. Tapi saya percaya ini bukan cuma untuk anak muda, tapi juga untuk kita orang tua. Atau kalau kita mau tarik lebih lurus, lebih jauh begini. Anak saya pernah berkata begini, kalau papi boleh melakukan itu, kenapa saya nggak boleh melakukan itu? Papi kan laki-laki, saya kan juga laki-laki. David, perkataan atau apa yang ada dalam diri anak kita sesimpel itu. Kalau mami boleh melakukan itu, kenapa saya nggak boleh melakukan itu? Kalau papi mami tidak hidup di dalam komunitas, kenapa saya harus ikut dan berada dalam komunitas? Kalau papi mami tidak dimuridkan dan tidak memuridkan, kenapa saya harus ada di gereja untuk dimuridkan dan memuridkan? Hari ini, berapa banyak anak-anak muda di tengah-tengah kita? Bukan cuma di tengah-tengah kita, tapi berapa banyak anak muda di dalam gereja di luar sana? Ada gereja yang jemaatnya ribuan, anak mudanya mungkin cuma 400-500-an. Ada gereja yang jemaatnya juga ribuan, tapi anak mudanya hanya sekitar 100-an. Dan ini bukan cuma terjadi di 1-2 gereja, tetapi banyak gereja. Yang artinya adalah kalau saudara mau memikirkan sama-sama,
5 tahun, 10 tahun ke depan, siapa yang ada bersama-sama dengan kita? Apakah mereka akan tinggal di dalam gereja, mendengar firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan atau tidak? Kalau kita mengharapkan dan kita bilang, kamu harus ke gereja dong, harus rajin. Kamu harus dimuridkan, memuridkan, kamu harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak memulainya hari ini sebagai orang yang dewasa, bagaimana dengan mereka? Jadi melalui firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak setiap saudara. Bukan karena ini program, tetapi sebenarnya ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah isi hatinya Tuhan. Untuk kita bisa memberikan satu dampak yang besar pada akhirnya kepada dunia ini. Melalui satu cara yang simple, yang bisa kita lakukan. Setiap orang bahkan bisa lakukan. Untuk kita bisa perhatikan, peduli, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada amin saudara? Saya berharap saudara ke depannya kita sama-sama terlibat. Bukan cuma untuk hidup kita, tapi juga untuk anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Kalau mereka tidak menemukan komunitasnya, saudara mereka akan pergi dari keliling kita. Yang berikutnya, fungsi garam yang kedua adalah memberikan pertumbuhan. Kisah Rasul 11 ayat 22-24 mengatakan, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Barnabas diutus oleh gereja dari Yerusalem ke Antiokhia untuk memberikan nasihat kepada gereja atau jemaat di Antiokhia. Hal kedua yang kita perlu mengerti sebagai garam dunia adalah kita perlu membawa pertumbuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada waktu saudara nanti berkumpul dalam satu komunitas di dalam gereja, atau bukan mungkin nanti ke depannya saudara punya komunitas yang lain di luar gereja, hal yang perlu saudara lakukan adalah saudara perlu membawa pertumbuhan di dalam komunitas yang saudara punya. Karena itulah esensinya menjadi garam dunia. Karena itulah kita sebenarnya. Slide berikutnya. Ada 2 tujuan home, komunitas, sel, atau small group yang kita punya. Yang pertama adalah membawa orang bertumbuh dan berbuah menjadi serupa dengan Kristus. Artinya ketika kita memuridkan orang, ketika kita hidup di dalam komunitas, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya yaitu membawa orang untuk bisa mengenal kebenaran dan juga menuntun orang untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Sampai pada akhirnya setiap kita semua bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang memiliki karakter-karakter Kristus. Menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan tujuan kedua yang kita punya di dalam komunitas kita, dalam home kita, yaitu membangkitkan pemurid yang baru. Ingat saudara, di Kejadian firman Tuhan mengatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu. Artinya bahwa setiap kita secara rohani kita perlu beranak cucu, kita perlu melahirkan orang-orang yang baru yang nantinya bisa memuridkan orang-orang lain. Sehingga melalui cara demikian, nanti akhirnya dunia akan dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki gambar dan rupanya Tuhan. Dan kalau saudara bisa bawa itu juga di dalam tempat di mana saudara bekerja, saudara usaha dan lain sebagainya, saudara akan melihat bahwa apa yang saudara kerjakan itu akan memberi dampak bagi dunia ini yang sangat besar. Yang ketiga, fungsi garam adalah sebagai pengawet. Di dalam Daniel 1, ayat 5 dan ayat 8 dituliskan begini. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi pada waktu itu Daniel dibawa ke Babilonia. Dan pada waktu itu dia diajar dan dia harus makan makanan dan minum minuman raja. Yang which is pada waktu itu adalah sesuatu yang tidak boleh diminum oleh bangsa Israel.
Dan apa yang Daniel lakukan? Dia berketetapan atau menetapkan diri untuk tidak makan dan minum makanan dan minuman raja. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergerak menuju kepada kesudahannya, dunia ini sedang berada dalam satu kondisi yang tidak baik-baik saja, atau punya nilai-nilai yang tidak baik. Bagaimanakah sikap kita sebagai garam dunia? Pertanyaannya, apakah kita ingin hidup dengan cara yang mereka hidupi, atau kita punya status standar hidup sendiri yang kita perlu hidupi? Bukan berarti kita egois dan bukan berarti kita merasa paling benar, tetapi tetap ada satu kondisi di mana kita perlu mengawetkan nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti garam yang mengawetkan ikan menjadi ikan asin, sama seperti garam yang mengawetkan makanan-makanan menjadi asinan yang enak dimakan, tujuannya untuk mengawetkan. Demikian pula hidup setiap kita perlu membawa dampak bisa mengawetkan nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah dunia. Saya ingat waktu awal-awal saya praktek, saya sering kali didatangi oleh Medrep, sales obat. Ketika mereka datang, mereka suka datang sama saya gini, "Dok, ikut saya yuk, Dok. Bos saya dari Jakarta datang." "Wah, kemana?" "Klub." Saya bilang, "Aduh enggak deh," saya bilang. Nanti nggak lama datang lagi, "Dok, bos saya datang lagi, Dok, yang lain." Dari sales yang lain. "Kemana?" "Karaoke." Terus berkesinambungan. Saya nggak mau bilang bahwa klub karaoke adalah satu tempat yang saya tidak mau menghakimi itu, karena tidak semua orang yang di sana juga orang berdosa. Tidak semua orang yang di sana juga melakukan hal yang berdosa. Tetapi ini ceritanya mengenai saya. Saya tahu titik lemah saya ada di mana. Kalau saya ikut sama mereka, mungkin 1 kali, 2 kali saya ikut nggak masalah. 3 kali, 4 kali, 5 kali saya ikut nggak apa-apa. Tapi cuma tinggal tunggu momennya aja saya ada di sana, saya ribut sama istri saya di rumah, terus saya ada di sana. Itu momen saya. Cuma tinggal tunggu waktunya, itu buat saya. Sekali lagi saya bukan mau mendeskripsikan, tidak semua orang di sana melakukan hal yang berdosa. Tetapi buat saya hari itu adalah satu tantangan, apakah saya mau melakukan itu apa tidak. Sampai akhirnya saya memutuskan, "Dok, oke, biarlah saya hidup seperti hari ini." Saya menjauhkan diri dari apa yang bisa membuat saya jatuh di dalam ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Nah, demikianlah pula hidupnya setiap kita. Hendaklah kita menjadi pengawet kebenaran. Jika ada orang-orang yang hidupnya di sekitar saudara melakukan hal-hal yang dosa, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bisa mengingatkan. Ini loh standar kebenaran kita. Ayo dong, datangnya jangan sampai terlambat dong. Standar kita di sini nih. Standar kita di sini. Ayo dong, hidup kamu terus bertumbuh. Jangan kita ngomongin orang di dalam komunitas kita. Kita ada dalam komunitas kita untuk membuat orang lain bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bukan untuk ngomongin, bukan untuk gosipin, bahkan bukan untuk menjatuhkan orang dengan setiap perkataan-perkataan yang kita punya. Asumsi-asumsi, rumor yang kita punya tentang orang tersebut. Fungsi kita untuk membawa pertumbuhan kepada mereka. Amin, ada amin. Yang berikutnya keempat, fungsi garam adalah mencairkan es atau salju. Saya nggak pernah melakukannya, tapi kata teorinya, ketika saudara ada salju, untuk bisa mencairkan salju dengan cepat, itu perlu tinggal taburin garam saja. Katanya garam itu akan menurunkan titik bekunya es, sehingga es mudah mencair. Kita baca di firman Tuhannya, Kejadian 33, 3-4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ini adalah cerita mengenai Yakub dan Esau, di mana Yakub setelah menipu Esau, mengambil hak kesulungan Esau dengan menukarkannya dengan semangkuk kacang merah. Setelah itu Esau marah dan Yakub tahu bahwa Esau marah sama dia dan dia kabur, lari bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya suatu hari Yakub kembali. Dia kembali, pada waktu dia kembali, ia menghampiri Esau. Ia sujud kepada Esau, ia minta maaf. Di dalam kehidupan kita berkomunitas, kita adalah garam dunia.
yang bukan cuma melebur dalam satu komunitas, bukan cuma membawa pertumbuhan, bukan hanya untuk setiap kita bisa membawa kebenaran, mengalahkan kebenaran, tapi kita juga perlu mencairkan es yang ada di tengah-tengah kita. Salt is only useful when it is applied. Garam itu hanya akan berguna kalau garam itu difungsikan. Setiap kita, nggak ada yang sempurna. Di dalam komunitas kita pun bisa jadi seringkali akan terjadi konflik satu sama lain. Akan ada orang yang dingin sama saudara, sakit hati sama saudara, nggak suka sama saudara, benci sama saudara, tapi apa yang perlu kita lakukan sebagai garam dunia? Cairkan es tersebut. Jangan bilang bahwa saya kan nggak salah, saya benar, saya yang paling benar. Tetapi sekalipun kita benar, bagian kita adalah kita menghampiri mereka, memulihkan, minta maaf, memulihkan hubungan kita dengan orang-orang tersebut, terutama orang-orang yang ada dalam komunitas. Bukankah hal itu adalah hal yang Yesus juga lakukan di tengah-tengah dunia? Dia turun dari surga ke dunia untuk menghampiri setiap kita orang-orang yang berdosa. Salt is only useful when it is applied. Sekali lagi, garam hanya akan bisa berguna, berfungsi dengan baik kalau difungsikan. Kalau cuma taruh di atas meja, maka ini adalah hanyalah garam yang ada di atas meja. Tidak ada gunanya. Dan firman Tuhan bilang, jika garam menjadi tawar, apakah gunanya? Maka ia akan dibuang. Saya tidak mau mengambil konotasinya bahwa kita adalah garam yang bisa dibuang. Tetapi saya ingin mengambil satu sudut pandang yang lain. Kalau garam tidak menjalankan fungsinya, maka ia hanyalah satu botol garam yang ada di atas meja. Kalau kita menjadi orang percaya yang tidak mau melebur masuk dalam komunitas, maka kita akan menjadi orang yang hanya seorang diri. Kita akan merasa terasing, kita akan merasa tidak ada yang peduli sama saya, kita akan merasa bahwa tidak ada yang perhatian sama saya, dan akhirnya kita akan merasa, oh saya adalah orang yang dibuang. Karena kita tidak memasukkan diri, meleburkan diri ke dalam komunitas. Kalau saudara tidak membawa pertumbuhan kepada orang lain, saudara hanya meruntuhkan hidup orang lain, merumor, bicara gosip, asumsi yang tidak jelas dan sebagainya, maka orang-orang yang ada di sekitar kita juga mungkin akan berpikir untuk berteman dengan saudara. Jangan deket-deket dia. Omongannya tajam. Perkataannya pedih. Daripada saya diomongin, daripada saya satu komunitas dengan dia, lebih baik saya keluar. Kalau kita tidak menjadi garam yang bisa mencairkan suasana, kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka pada akhirnya pun orang-orang akan menjauh dari kita. Dan saya pikir ini adalah konotasi yang jauh lebih baik dibanding, saya nggak berguna, saya dibuang sama Tuhan. Bukan itu maksudnya saya pikir. Tapi lebih kepada, ayo, engkau garam dunia, berfungsilah sebagaimana mestinya garam itu berfungsi. Yang berikutnya yang saya bagikan adalah, kita adalah terang dunia. Selain garam, kita adalah terang dunia bagi komunitas. Di mana terang itu adalah memantulkan cahaya Kristus, karena sebenarnya Kristus adalah terang itu sendiri. Jadi begitu kita mengenal Tuhan, kita hanya merefleksikan cahaya daripada apa yang Yesus miliki. Cahaya juga menuntun orang kepada jalan, menerangi jalan sehingga orang bisa berjalan di jalan kebenaran. Dan juga terang mengusir kegelapan, sehingga buat orang ketika bersama dengan mereka akan melihat jelas apa itu kebenaran dan apa yang harus dilakukan. Light doesn't make a sound, it just shines. Terang tidak banyak bicara, saudara. Tapi terang itu akan bersinar. Sebagai take action, mari sebagai garam dan terang dunia, saya undang tim musik untuk maju ke depan.
Mari kita bergabung dan melebur di dalam komunitas yang ada. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga kita melakukan ini untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Untuk mereka, generasi yang sedang mencari komunitas yang hangat dan yang peduli dalam hidup mereka. Kami di dalam mengajar parenting, kami pun belajar bahwa yang terpenting buat anak-anak pra-remaja dan remaja itu adalah teman, komunitas. Bahkan seolah-olah temannya itu menjadi lebih berharga dibanding orang tuanya. Jadi kita perlu menyadari, hari ini kalau kita melihat generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah start dari kita. Prinsipnya sama. Sebelum Tuhan menciptakan burung-burung di udara, Tuhan menciptakan terlebih dahulu langitnya. Sebelum Tuhan menciptakan ikan-ikan di lautan, Tuhan menciptakan dulu lautnya. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh, maka kita harus terlebih dahulu menjadi orang-orang tua yang bertumbuh. Kalau saudara ingin melihat banyak generasi anak-anak muda diselamatkan, mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, maka hal pertama yang harus berubah adalah kita, para orang tua. Yang berikutnya, bangunlah hubungan satu dengan yang lainnya. Cairkan semua es yang ada di sekitar saudara. Ingat bahwa kita adalah garam dunia yang bisa mencairkan es yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya cuma satu. Apakah kita cukup rendah hati menghampiri satu dengan yang lainnya untuk mencairkan semua kebekuan yang kita punya? Yang ketiga, berkontribusilah dalam pertumbuhan orang lain. Bawalah pertumbuhan kepada setiap mereka. Kita bukan lagi cuma self-center. Ketika saya datang ke gereja, apa yang bisa saya dapatkan? Ketika saya datang ke home, apa yang bisa saya dapatkan? Home ini tidak enak karena saya tidak mendapatkan sesuatu. Nggak ada makanan, nggak ada babi, nggak ada perhatian di sana. Semuanya bicara tentang saya. Tapi akankah lebih baik jika kita hari ini menjadi orang-orang yang percaya yang other center? Bahkan lebih daripada saya mengatakan God center, apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan bagi orang lain. Kalau saya datang di komunitas ini, saya ingin membagikan mengenai garam dunia yang saya dapat hari Minggu kemarin. Kalau saya datang ke home ini, saya ingin bawa bala-bala bersama dengan teman-temannya. Kalau saya datang ke home ini untuk saya menanyakan kepada satu orang ini, gimana kabarmu? Apa pergumulan hidupmu? Fokuskan kita kepada membawa pertumbuhan kepada orang lain. Yang keempat, hiduplah dalam kebenaran sebagai standar moral firman Tuhan. Jadilah pemimpin yang memantulkan cahaya. Jadilah terang bagi semua orang. Jangan lupa, saudara ikut home bukan hanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya saudara akan ada di home itu. Tapi saudara harus mengerti bahwa saudara dipanggil bukan hanya untuk dimuridkan, tapi saudara dipanggil untuk memuridkan orang lain. Kalau hari ini saudara ada di dalam satu home yang di mana saudara dimuridkan, harapan kami 6 bulan, 1 tahun ke depan, saudara sudah bangkit memuridkan orang lain. Bukan berarti home-nya bubar. Tetapi memang inilah panggilan kita di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saudara bisa menangkap hatinya Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan sebagai orang percaya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Jikalau kami diizinkan untuk melihat apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami mengetahui langkah ke depan apa yang bisa kami lakukan. Kami tidak lagi bertanya apa yang sedang kami lakukan apakah benar atau tidak. Kami tidak lagi akan bertanya apakah yang harus aku lakukan dalam hidupku. Tapi sekarang aku mengerti bahwa aku dipanggil untuk aku dimuridkan dan aku memuridkan. Aku garam dan juga aku terang bagi dunia. Roh Kudus, berikan kemampuan bagi setiap kami untuk melakukan apa yang jadi isi hati-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan.